Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Dewi Anggraini, NIM A4 2018 0086 kelas 6D, Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan dan memperagakan mengenai sistem muskular atau sistem otot. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian otot. Otot merupakan bagian dari jaringan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Kontraksi otot ini disebabkan oleh adanya rangsangan, tetapi bukan hanya satu rangsang, melainkan rangkaian rangsangan yang saling berurutan. Nah, aktivitas dari otot ini dipengaruhi oleh sistem syaraf. Selanjutnya yaitu macam-macam otot. Macam-macam otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel-sel otot polos berbentuk gelendong, mempunyai inti sel satu di tengah dan ujungnya meruncing. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga sebagai otot rangka. Otot ini menempel pada rangka dan berfungsi sebagai pergerakan. Nah, otot lurik berbentuk silindris atau seperti tabung dengan mempunyai inti sel yang banyak yang letaknya di pinggir. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung hanya terletak pada jantung. Otot jantung mirip dengan otot lurik, hanya saja perbedaannya pada otot jantung serabutnya bercabang dan bersambung satu dengan yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik otot. Yang pertama yaitu iritabilitas. Iritabilitas artinya otot memiliki kemampuan untuk menerima dan menanggapi rangsang. Kedua yaitu kontraktilitas. Saat menerima rangsang, otot dapat memendek. Yang ketiga yaitu ekstensibilitas. Artinya otot mampu memanjang baik dalam keadaan aktif maupun pasif. Yang terakhir yaitu elastisitas, di mana ketika otot dapat memanjang dan memendek, maka ia dapat kembali ke bentuk normal atau panjang semula. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi otot. Yang pertama yaitu pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot melekat sehingga timbul gerakan yang dinamis dengan tulang. Yang kedua yaitu mempertahankan postur dan menopang tubuh, yaitu otot dapat menopang dan mempertahankan postur pada saat posisi duduk dan berdiri. Yang ketiga yaitu mempertahankan panas tubuh. Kontraksi dari otot memicu metabolisme sehingga mempertahankan panas atau suhu di dalam tubuh. Selanjutnya mengenai sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibagi menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis merupakan sifat kerja otot yang berlawanan, sedangkan sinergis merupakan sifat kerja otot yang searah. Yang pertama, antagonis. Antagonis terjadi apabila 2 otot atau lebih yang tujuan bergerakannya berlawanan. Nah, misal jika otot pertama berkontraksi, yang kedua akan relaksasi sehingga menyebabkan tulang terangkat. Kemudian jika otot pertama relaksasi dan otot kedua kontraksi, maka akan menyebabkan tulang ke posisi semula. Contoh dari gerakan sifat kerja otot antagonis yang pertama yaitu ekstensor dan fleksor. Ekstensor merupakan gerakan meluruskan tangan. Pada saat gerakan ini, maka otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Sedangkan ketika melakukan gerakan fleksor atau menekuk tangan, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Selanjutnya yaitu gerakan abduktor atau menjauhi sumbu badan dan abduktor mendekati sumbu badan. Selanjutnya yaitu gerakan depresor atau melihat ke bawah dan elevation melihat ke atas. Selanjutnya yaitu gerakan supinator atau mengadah dan pronator atau menelungkup. Tersebut merupakan gerakan-gerakan contoh dari sifat kerja otot antagonis.
Dan selanjutnya yaitu sifat kerja otot sinergis, di mana otot yang kontraksinya menimbulkan gerakan yang searah atau bertujuan yang sama. Contohnya yaitu pada otot pronator teres dan pronator chondriatus. Kedua otot ini menyebabkan tangan mengadah dan menelungkup. Kedua otot ini akan bekerja sama atau berkontraksi bersama-sama dan berelaksasi bersama-sama dengan tujuan yang sama. Contoh kedua yaitu otot-otot pada tulang rusuk. Otot-otot ini akan berelaksasi dan berkontraksi bersama-sama ketika menarik nafas. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.